Setelah bulat dengan tekadnya, Ali pun menghubungi Pak Rosan untuk ngabarin kalau besok malam dia akan datang ke rumah Pak Rosan untuk sholat isya berjamaah, sekaligus akan melunasi hutangnya. Katanya kayak gitu. Nah, Pak Rosan yang gak curiga pun ya percaya. Setelah itu Ali pun langsung nemuin 3 jemaah setianya yang bernama Haidori Setiawan, Andi, dan Siwan, dengan mendoktrin mereka bertiga dengan sebut kalau keluarga Pak Rosan adalah rentenir yang zolim karena menindas masyarakat dengan pinjaman berbunga yang tinggi yang dia anggap itu semua haram dan zolim. Setelah ngebuat mereka bertiga percaya kalau keluarga Pak Rosan adalah keluarga yang zolim, jadinya ya Ali pun sebut kalau keluarga Pak Rosan harus dihabisi, yang bahkan dia anggap ya itu sebagai perbuatan yang mulia demi menolong masyarakat dari hal zolim. Karena ketiga jemaahnya yang masih ragu dan takut, jadinya Ali pun meyakinkan lagi bahkan dengan mengancam, yang katanya kalau mereka menolak maka mereka juga dinyatakan udah zolim dan akan masuk neraka. Sampai akhirnya karena ini ya mereka bertiga pun akhirnya setuju. Setelah itu Ali pun langsung merancang rencana dan membagi tugas ke mereka bertiga yang akan menjadi eksekutornya, yang akan beraksi saat Pak Rosan dan istrinya sedang sholat persisnya saat gerakan sujud yang harus mereka eksekusi menggunakan kapak. Dan Ali pun nyuruh Haidori untuk mempersiapkan dan ngebawa kapaknya. Setelah rencana matang, di malamnya tepatnya di jam 7 malam ya di tanggal 2 Mei tahun 2011 mereka pun ngumpul lagi di rumah Ali dan sempat briefing lagi mengenai rencananya. Yang mana di situ Ali ini nyuruh Andi nantinya buat ngajak anak Pak Rosan yang bernama Derry buat keluar, karena Derry yang saat itu masih SMP nggak menjadi target mereka, karena yang menjadi target mereka itu cuman Pak Rosan dan istrinya aja. Terus setelah semuanya siap, mereka pun berangkat menggunakan 2 motor, yang mana di situ ya Haidori udah ngebawa kapak yang dia simpan di punggungnya. Dan di jam 10 malam mereka pun nyampe di rumah Pak Rosan, yang mana kedatangan mereka pun ya itu sempat disambut baik sama Pak Rosan dan istrinya. Bahkan sebelum menunaikan sholat isya berjamaah ya, mereka pun sempat disuguhi minuman sambil ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Setelah sejam ngobrol sebelum sholat ya, Ali pun ngasih kode ke Andi. Nah, Andi yang ngeh maksudnya itu langsung nyuruh Derry buat minta tolong beliin pulsa keluar. Setelah Derry pamit, Ali pun langsung ngajak Pak Rosan dan istrinya buat bersiap sholat isya berjamaah di ruang tengah. Sedangkan mereka bertiga itu nunggu di ruang tamu, nunggu kode selanjutnya untuk beraksi. Setelah itu Ali yang sebagai imam sholatnya ya mulai menjalani sholatnya yang diikuti Pak Rosan dan istrinya di baris belakang. Nah, saat memasuki gerakan sujud, Ali pun sengaja mendelay gerakan sujudnya yang sebagai kode untuk melancarkan aksinya. Siwan dan Haidori yang udah siap dengan kapaknya ya itu langsung mengeksekusi Pak Rosan dan istrinya saat mereka yang sedang sujud. Nah, di tengah-tengah aksinya Ali pun langsung bangun tuh yang juga ikut membantu proses eksekusinya. Setelah Pak Rosan dan istrinya yang gak berdaya yang cuman bisa merintih ya, Haidori pun langsung menyumbal mulut mereka menggunakan kaos kaki. Sedangkan Andi itu ditugaskan menjaga pintu depan untuk memastikan gak ada yang masuk. Setelah Pak Rosan dan istri yang gak berdaya ya, Haidori pun disuruh untuk ngambil surat-surat berharga di kamarnya Pak Rosan. Sedangkan Ali itu langsung ngambil kunci dan mempersiapkan mobil Isuzu